Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau ngajakin teman-teman untuk bareng sama gue first ride motor Yamaha NMAX Turbo Tech Max yang baru gue beli ini. Jadi hari ini gue mau nyobain motor ini untuk yang pertama kali. Teman-teman bisa lihat ya, kilometer masih 0. Dan kali ini gue mau ke Kota Baru Parahyangan, kalau teman-teman tahu. Itu di daerah Kabupaten Bandung Barat, dan di sana jalannya bagus, jadi gua rasa untuk ngetes motor itu paling enak di sana. Nah, ini gua manasin motor nggak terlalu lama ya, paling cuma 1-2 menitan. Dan ini juga gua sambil nyiapin action cam, sambil nyiapin juga Y-Connect dan Garmin Street Cross-nya. Nah, karena ini motor masih in Ryan ya, baru turun dari dealer, jadi gue juga belum berani untuk ngebut-ngebut. Jadi pelan-pelan aja deh, yang penting nyampe selamat. Selain itu juga ini karena gue baru pertama kali naik motor ini, dan sebelumnya gue pakai motor Suzuki Skywave tahun 2008, udah 16 tahun umurnya, dan ukurannya jauh lebih kecil daripada ini. Jadi untuk cobain pertama kali ke NMAX ini aja butuh penyesuaian dulu, makanya boro-boro mikirin ngebut ya. Buat gue dengan postur tinggi 168 cm dan berat 88 kg, ini menurut gue motor masih cukup kegedean ya, mungkin karena belum biasa aja. Kebayang kalau misalnya X-Max pasti lebih gede lagi, makanya gue lebih milih NMAX aja, karena menurut gue kalau motor terlalu besar juga malah jadi kurang enak gitu. Karena sebetulnya banyak juga kan yang menyarankan, katanya daripada beli NMAX baru harga 43 juta, lebih baik beli X-Max bekas yang harganya mirip-mirip. Tapi ya balik lagi ya, gimana kebutuhan dan gimana pemilihan dari orangnya sendiri ya. Kalau buat gua X-Max itu masih kegedean. Memang mesinnya lebih besar, tapi gua juga bukan yang suka ngebut. Dan selain itu, gue lebih milih untuk beli motor baru daripada motor bekas, apalagi yang umurnya itu udah di atas 5 tahun. Karena yang gue lihat-lihat dari harga pasaran X-Max bekas itu yang kisaran harga 40 jutaan, itu biasanya yang keluaran awal yang 2017 sampai 2018. Berarti kalau sekarang 2024 itu udah 7 tahun jalan ya. Menurut gue udah cukup berumur, apalagi gue juga kan nggak tahu ya pemakai sebelumnya apakah pakai motornya itu apik, apakah jarang dipakai atau sering dipakai, atau mungkin pernah kecelakaan, kita juga nggak pernah tahu. Jadi gue lebih milih untuk beli baru aja. Ditambah lagi gue memang bukan orang yang bosenan atau yang tiap tahun ganti motor. Terbukti dengan motor gue yang sebelumnya aja itu 2008 gue beli, berarti 16 tahun ya. Dan gue pikir juga ini karena untuk pakai lama, jadi gue lebih prefer untuk ngambil unit baru aja supaya lebih puas juga pakainya, bisa tahu sejarah motor itu dari awalnya kayak gimana, dan semoga jangan sampai pernah ada accident ya. Nah, first impression gue naik motor ini pastinya enak ya. Memang karena masih baru juga, jadi semuanya masih fresh. Tapi ya memang karena perbandingan gue dari motor gue yang sebelumnya itu benar-benar cukup banget lah. Udah 16 tahun yang lalu, dari spek udah jauh banget sama NMAX yang baru ini. Jadi berasa banget upgrade-nya. Mungkin kalau buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah punya NMAX generasi sebelumnya dan upgrade ke yang versi 3 atau generasi 3 ini, mungkin nggak berapa berasa beda ya. Tapi kalau gue yang tadinya dari motor jadul ke sini, udah pasti beda banget. Yang pertama yang gue rasa ini motor tinggi ya, walaupun memang yang gue rasa dari segi rampingnya ini yang versi 3 menurut gue lebih ramping ya, karena gue pernah coba yang versi 2 dan versi 1 itu berasa lebih gemuk gitu, nggak tahu kenapa. Yang ini lebih ramping. Walaupun untuk tingginya sih ini berasa tinggi ya. Entah karena guanya yang kurang tinggi atau mungkin settingan shock breakernya memang defaultnya itu tinggi, tapi gua sendiri suka sih. Jadi gua sama sekali nggak kepikiran untuk downsize atau mendekin motor ini, malah gua suka yang tinggi supaya ya tahu sendiri ya, jalan di Bandung itu kurang bagus, kebanyakan lubang. Jadi kalau tinggi itu kayak berasa lebih enak lah daripada
terlalu ceper nanti ada lubang nggak sengaja masuk lubang malah gasuk gitu kan. Jadi gue lebih suka yang tinggi. Dan kalau lagi kondisi hujan, Bandung itu juga sering banget banjir atau ada genangan air. Kalau motor yang lebih tinggi itu gue berasa lebih pede untuk ngelewatinnya. Oh ya, disclaimer dulu ya. Jadi yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya. Jadi mungkin bakal berbeda sama pendapatnya teman-teman. Jadi di sini gue hanya mau sharing aja insight dari gue sebagai user NMAX yang pertama kali. Maksudnya gue sebelumnya belum pernah punya NMAX dan belum pernah punya motor Yamaha. Jadi ini pertama kali gue punya motor Yamaha dan gue pilih NMAX ini. Jadi mungkin buat beberapa orang ada yang kayak ini mah pasti karena baru beli NMAX. Memang bener, gue baru beli NMAX kali ini doang. Jadi mungkin banyak hal yang gue belum tahu yang mungkin menjadi karakter dari NMAX dan gue merasa ini kok ada yang aneh misalnya gitu kan, dari suara mesin atau yang lain-lain. Tapi selama gue pakai dari awal gue terima ini, gue nggak ngerasain ada problem atau masalah sih, atau mungkin lebih tepatnya belum nemu ya. Nah ini gue riding udah agak sore, ini gue hari Minggu ya, jadi memang jalannya nggak terlalu penuh dan kebetulan cuacanya juga lagi bagus. Ini gue lewat jalan biasa ya, lewat Cimahi. Sebelumnya lewat Ciberem dulu karena ya motor kan nggak bisa lewat tol ya. Kalau biasa ke KBP pakai mobil itu bisa langsung lewat tol. Nah terus gue juga mau sekalian ini nunjukin action cam yang gue pakai ini dari DJI Osmo Action 4. Jadi gue baru beli Osmo Action 4 juga ini setelah beli motor ini. Jadi gue beli motor itu tanggal 9 September, nyampe ke rumah tanggal 10 September, dan gue beli action cam ini tanggal 14 September. Nah jadi gue tuh sebetulnya ada love and hate relationship sama action cam. Jadi gue sebelumnya tuh tiap beli action cam biasa gue hanya excited di awal aja gitu, waktu pertama kali nyobain kayak pengen riding kemana sambil direkam gitu kan. Pertama kali gue punya action cam itu GoPro Hero 7 ya. Itu juga sama gue beli waktu pas lagi liburan dan gue pengen cobain. Dan ternyata memang hasilnya B aja untuk waktu itu ya. Jadi udah gue jual juga karena jarang dipakai. Nah kemudian gue sempet pengen cobain Insta360. Gue cobain yang X2. Itu juga gue sempet pakai untuk vlogging waktu liburan dan juga untuk riding juga. Nah waktu itu kenapa gue beli Insta360 yang One X2 itu karena gue pengen cobain kamera 360 itu kayak gimana, dan memang menarik sih menurut gue. Tapi footage-nya hanya bagus waktu siang doang, kalau malam bener-bener parah sih. Kemudian gue juga sempat cobain Insta360 yang Go 3. Itu kecil banget kameranya, tapi ya honestly jujurnya hasilnya sih di bawah Insta360 yang X2 ya. Jadi walaupun siang juga gua rasa hasilnya Go 3 itu B aja. Jadi makanya pas kemarin memang udah jarang dipakai juga, akhirnya gue jual itu Insta360 yang One X2 dan juga yang Go 3 udah gue jual juga semuanya. Dan terakhir yang gue beli itu Osmo Pocket 3 ya, tapi itu bukan action cam sih sebetulnya, cuman gimbal kamera ya. Tapi ya sebetulnya bisa sih itu dipakai untuk naik motor atau vlogging, sama aja bisa. Cuman ada beberapa keterbatasan ya. Tapi Osmo Pocket 3 juga udah gue jual, kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kamera udah jarang dipakai, gue better jual dulu dan kalau perlu nanti beli lagi. Kenapa? Karena untuk action cam dan kamera-kamera yang kecil seperti itu tiap tahun tuh keluar seri baru gitu. Kalau misalnya gue mempertahankan terus tapi jarang dipakai, itu harganya bakal turun terus jauh. Tapi jujur gue puas banget sama Osmo Pocket 3, itu mini kamera terbaik sih. Cuman kalau misalnya gue sekarang beli lagi Pocket 3, itu harga masih tinggi, masih goib juga barangnya. Dan karena gue udah pernah coba jadi kayak ya udahlah paling juga kayak gitu lagi gitu. Gue pengen coba sesuatu yang baru dan
Memang kalau untuk di motor itu Osmo Pocket 3 itu kurang wide ya. Walaupun secara stabilization dengan gimbal asli itu pastinya lebih bagus daripada digital stabilization ya. Terutama waktu malam. Kalau misalnya siang, Osmo Action 4 ini aman banget. Seperti yang teman-teman lihat footage-nya dari awal tadi, kalau siang-siang ini bagus. Bagus banget bahkan menurut gua ya. Untuk action cam yang udah keluar selama 1 tahun, udah mau keluar yang baru bahkan di tanggal 19 September kemarin itu baru launching yang Osmo Action 5 Pro. Nah, kenapa gue akhirnya masih tetap beli yang Osmo Action 4 ya, karena gue rasa dari spek juga yang gue dengar dari bocoran yang 5 Pro itu masih pakai ukuran sensor yang sama. Ukuran sensor menurut gue memegang peranan paling penting. Kenapa Osmo Pocket 3 bagus ya, karena sensornya 1 inci. Kalau misalnya Osmo Action 5 Pro sensornya 1 inci, mungkin gue bakal tahan seminggu gue beli yang 5 Pro. Tapi karena masih sama ukuran sensornya 1/1,3 inci, jadi gue ngambil yang Osmo Action 4 aja karena lebih murah 2 juta juga. Nah, sekarang gue udah nyampe di Kota Baru Parahyangan ya. Ini udah masuk ke kompleknya, dan karena ini bensin udah mau habis ya. Kemarin waktu dianterin ditanya sama salesnya, katanya mau diisi apa, karena yang stok di dealer kebetulan lagi kosong katanya bensinnya. Gua nggak tahu sih kalau di dealer dikasihnya apa, cuman gua nanya apakah pas nganter motor ini ke rumah gua lewat pom bensin Shell, katanya lewat. Ya udah, gua nitip aja diisiin V-Power 2 liter. Nah, ini cuman udah mulai kedip-kedip juga ya, karena memang isinya dikit, cuman 1 bar doang. Nah, karena di KBP ini ada pom bensin Shell, makanya gue ini begitu nyampe gue mau isi bensin dulu supaya lebih enak aja. Nah, untuk motor ini NMAX yang generasi ketiga ini punya kompresi mesin di 1:11,6. Sebetulnya harusnya pakai yang oktan 98 ya. Tapi sekarang gue mau coba dulu pakai yang oktan 95 Shell V-Power. Dan nanti mungkin setelah habis ini full, gue pengen coba juga yang V-Power Nitro Plus, itu yang oktan 98. Gue pengen tahu apakah bedanya berasa atau enggak, karena sebetulnya bedanya dikit sih, cuman 200 rupiah doang. Kalau misalnya dari Super ke V-Power itu bedanya sekitar 1000. Sebetulnya banyak yang bilang pakai Shell Super juga udah bisa ya, yang oktan 92, atau pakai sekelas Pertamax itu sebetulnya boleh juga. Tapi ya karena gue juga ini motornya bakal jarang dipakai, jadi gue isi pakai V-Power aja deh, karena bukan untuk dipakai harian juga. Selain itu juga karena untuk mengikuti spek dari mesinnya ya, dan isinya juga nggak terlalu banyak. Ini kapasitas cuma 7 liter, jadi dengan perbedaan 1000 berarti kalau full tank pun cuman perbedaannya 7000. Jadi gue beli V-Power aja untuk motor ini. Selama perjalanan dari rumah ke KBP ini sama sekali nggak ada masalah ya. Ini gue masih di mode T atau yang Town. Kenapa? Karena gue pengen tahu nih kalau misalnya dengan cara nyetir gue yang eco driving ini, yang alon-alon asal kelakon, yang penting nyampe tapi selamat gitu. Nah, ini pengen tahu seirit apa gitu. Ini kalau menurut buku manual nggak boleh dipakai di RPM di atas 4500 terlalu lama ya, dan ngegasnya juga nggak boleh langsung sekaligus gitu, jadi harus pelan-pelan diurut. Nah, ini gue sekarang udah nyampe di pom bensin Shell yang di KBP, dan gue mau isi dulu pakai V-Power lagi. Dan selama tadi di jalan pun, walaupun mode T ya, gue rasa ini motor tenaganya emang oke sih. Jadi nggak perlu yang mode S aja, ini udah berasa gitu. Jadi kayaknya belum menemukan waktu yang pas untuk pakai yang mode S gitu. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau memang tracknya itu agak nanjak, gue bakal cobain yang mode S-nya. Oh ya, buat teman-teman yang suka ngisi di Shell dan punya kartu kredit CIMB atau punya tabungan di CIMB, ini diskonnya lumayan. Karena kalau misalnya teman-teman biasa pakai mobil dan isi pakai credit card itu dapat
cashback 20.000 setiap transaksi 350.000. Dan kalau pakai Octopay itu setiap transaksi 50.000 itu bisa dapat cashback 10.000. Lumayan banget sih menurut gua. Jadi ini hacksnya supaya harga V-Power itu bisa sama kayak harga Pertamax. Nah ini sekarang gue udah ada di daerah yang golfnya ya, ini cukup jauh dari pintu depan tadi ya, KBP-nya ini udah yang agak-agak belakang gitu. Dan tadi gue awalnya itu gue rekam pakai mode vertikal dan sekarang baru yang horizontal ya. Jadi satu arah ke sini pakai yang vertikal, ini sekarang pakai yang horizontal. Nah kali ini gue mau cobain motor ini. Untuk RPM tetap gua jaga di bawah 5.500 ya, kecuali kebablasan karena saking enaknya ini motor. Dan ini juga nggak terlalu ngebut banget. Kebetulan jalannya enak sih, kosong. Makanya gue bilang tadi kalau misalnya teman-teman mau ngetes motor ini paling enak di sini sih. Tapi bukan buat kebut-kebutan gimana ya, karena ini juga gua paling maksimal hanya di 70-an lah ya. Nah sekarang kilometernya udah sampai di 29 kilometer dan sejauh ini gua mulai adaptasi dengan motor ini dan ternyata enak juga ya, motor yang tinggi dan badannya gede gitu. Waktu nikung-nikung lebih stabil, lebih namblek gitu istilahnya. Nah ini semuanya masih kondisi standar ya. Gue memang kedepannya ada rencana untuk ganti ban. Katanya kalau misalnya ganti ban yang upsize satu level itu bakal lebih stabil lagi. Walaupun katanya agak berat, tapi gue sih yakin dengan NMAX Turbo ini bisa mengatasi itu sih. Tinggal pakai mode S aja kalau misalnya merasa tarikannya kurang. Karena ini yang T aja udah tarikannya mantep sih menurut gua. Ya mungkin karena perbandingannya gue sama motor yang lama gitu, yang cuma 125 cc. Begitu pindah ke yang 155 pastinya berasa jauh ya. Untuk suara mesin banyak yang bilang suara mesin NMAX itu kasar ya, tapi menurut gua kalau udah jalan kayak gini sebetulnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Mungkin memang karakternya seperti itu, tapi nggak yang keras-keras atau kasar-kasar amat juga sih sebetulnya dari yang gua rasa ya. Cuman perbedaannya yang berasa di tangan itu memang getarannya ya cukup kenceng di stang itu. Jadi kalau dibanding sama motor sebelumnya ini lebih keras gitu getarannya. Bahkan itu gue bawa botol di sebelah kiri itu bunyinya cukup berisik juga. Nanti gue bakal lapisin supaya nggak berisik kalau bawa botol di laci sebelah kiri itu. Nah soal speedometer sebetulnya menurut gue bukan hanya untuk navigasi doang ya, tapi tampilan yang ada RPM-nya kayak gini ini lebih enak ya. Jadi kita bisa tahu gitu kita lagi di RPM berapa, karena kalau misalnya yang seri Neo dan Turbo biasa itu di speedometernya nggak ada indikator RPM-nya atau tachometernya itu nggak ada, jadi cuma ada speedometer aja. Nah kalau di sini kita bisa tahu posisi RPM mesin itu di berapa. Kemudian untuk shock breaker menurut gua ini memang agak keras, tapi mungkin ini yang bikin waktu belok-belok itu lebih stabil ya. Dan kerasnya juga nggak yang sampai bikin pantat sakit juga sih, menurut gua masih wajar. Mungkin nanti kalau ada budget lebih gue bakal ganti shock breakernya, tapi untuk saat ini standar aja menurut gue udah cukup sih. Bahkan katanya kalau misalnya bonceng malah justru lebih enak daripada nyetir sendiri. Nah untuk efisiensi BBM ini di speedometer sih menunjukkan sekitar 43 km per liter ya. Kalau dibilang boros, mungkin kalau perbandingannya sama merek lain ada yang lebih irit, tapi mungkin bedanya sedikit. Tapi kalau buat gue yang sebelumnya pakai Skywave yang konsumsi BBM-nya itu 1:30-an, ini motor yang cc-nya lebih gede malah lebih irit 1:43. Jadi buat gue sih konsumsi bensin ini bukan masalah ya, karena udah kebiasa pakai motor yang lebih boros gitu. Nah ini juga ada tampilan speedometer yang tipenya itu eco. Jadi kita bisa tahu nih, kita lagi riding, lagi eco driving atau lagi boros. Nah ini bisa dilihat real time di sini. Ini juga yang jadi kelebihan kenapa gue pilih speedometer yang TechMax ini. Oke mungkin sampai sini dulu videonya. Kita bakal lanjut di video selanjutnya karena ini udah kepanjangan juga. Nanti gue bakal bahas tentang motor ini lebih jauh di video-video selanjutnya.
Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.